Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 30 Juni 2023 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Tuhan. Jumpa lagi kita dalam kesegaran iman. Karena setiap pagi diberikan fresh juice. Semoga iman kita bukan hanya semakin mendalam, tetapi mudah-mudahan pesona dan hormat kita kepada Tritunggal yang Maha Kudus pun menjadi semakin besar. Seperti yang ditunjukkan oleh orang sederhana yang dikisahkan dalam Injil hari ini, yang diambil dari Matius 8 ayat 1 hingga 4. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, pada zaman itu kusta atau lepra merupakan penyakit mengerikan karena gampang menular dan tidak ada obatnya. Sebab itu, para penderita kusta seringkali disuruh bermukim di luar tembok-tembok kota, di mana mereka lalu tinggal dalam kelompok sesama penderita lepra. Hidup mereka amat sangat susah dan menderita, sebab mereka sangat miskin karena tidak ada yang mau memberi mereka kerja atau memakai tenaga mereka. Karena semua orang takut ketularan. Mereka hidup dari belas kasih orang-orang yang memberi mereka uang dan keperluan hidup yang lain. Umumnya mereka mati muda. Jikalau mereka berpapasan dengan orang lain, dari masih jauh pun mereka wajib berteriak-teriak, "Najis, kotor, najis," agar supaya orang-orang lain
bisa menghindar jauh dari mereka. Kita hanya bisa membayangkan bagaimana penderita kusta ini berhasil berada dekat Yesus dan berbicara dengan Tuhan kita ini. Kemungkinan besar dia menyamarkan diri dengan pakaian atau selimut atau kain yang relatif bersih. Orang ini amat menyadari bahwa dia tidak layak untuk mendekat kepada Yesus. Namun dorongan ingin sembuhnya begitu kuat sehingga dia berani ambil risiko besar, bisa dilempari batu sampai mati kalau terdeteksi bahwa ia penderita kusta. Dia mempertaruhkan segalanya, termasuk nyawanya, untuk bisa bertemu Yesus dan minta tolong. Namun, walaupun sedang dalam ketakutan dan keterdesakan yang besar sekali, orang ini tetap amat sangat hormat kepada Yesus. Ia tidak langsung memohon. Ia bahkan sujud dulu dan menyembah. Dan berkata dengan takut dan gentar, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu saudaraku, terjadilah hal yang luar biasa itu. Apa yang terjadi? Yesus lalu menjamah, memegang, menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mau." Hanya orang yang punya cinta kasih besar saja yang tidak akan ragu memasukkan dirinya dalam bahaya sebesar itu. Bahaya ketularan penyakit yang tidak bisa sembuh dan mematikan itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Misalnya saat ini, masihkah kita keterlaluan takut ketularan meskipun pandemi COVID sudah turun pangkat jadi endemi? Setelah membaca kisah ini, masih beranikah kita mengikuti anjuran orang-orang tertentu agar mengklaim, menuntut kesembuhan atau apapun dari Yesus? Cukup pantas dan layakkah kita untuk sampai berani dan pongah menuntut kerahiman Allah Putra ini? Cukup pantas dan layakkah kita ini untuk meminta sesuatu dari Tuhan? Kadang-kadang secara sambil lalu saja, atau kadang-kadang hanya karena disuruh atau didesak orang lain dengan kata-kata, "Nggak ada salahnya, coba saja minta." Sadarkah kita tentang siapa ini yang kita hadapi dalam meminta sesuatu? Saudara-saudariku terkasih sesama kekasih Tuhan, hendaknya kita bersama sungguh menghayati
kata-kata kita sendiri yang kita ujarkan ketika imam menghadapkan hosti suci kepada kita dalam setiap misa. Tuhan, aku tidak pantas. Tuhan datang kepadaku, tetapi bersabdalah saja, maka aku akan sembuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 30 Juni 2023. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.